Halo semuanya, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue baru aja nonton film Night Swim, film horor tahun 2024 yang akhirnya tayang di Netflix. Dan gue baru berkesempatan nonton film ini. Dan di video kali ini gue bakal jawab satu hal simple: apakah film horor ini cocok jadi tontonan santai di malam tahun baru? Untuk itu langsung aja kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, film ini menceritakan sebuah keluarga yang sedang mengalami musibah, di mana musibahnya yaitu adalah sang kepala keluarga, si Ray, yang dimana dia adalah atlet baseball, sedang cedera dan dia membutuhkan treatment terapi dan juga butuh kedamaian, dan dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat baru yang emang nyaman gitu, dan juga punya kolam renang karena dia butuh terapi air ya, seingat gue di situ diceritakan. Dan si Ray ini akhirnya pindah bersama dengan keluarganya ke rumah baru yang punya kolam renang. Tapi sayangnya di rumah ini menyimpan banyak misteri-misteri yang pelan-pelan satu persatu mulai bermunculan. Salah satunya itu adalah kolam renangnya. Kolam renang ini agak-agak aneh, di mana menyimpan misteri, menyimpan cerita yang memang cukup kelam di situ. Dan singkat cerita, perlahan-lahan ada hal magis yang terjadi dengan kolam renang ini, di mana kolam renang ini ternyata bisa menyembuhkan cederanya Ray lebih cepat. Dan usut punya usut, apa yang menyebabkan kolam renangnya itu bisa punya hal magis ini, ternyata memang itu adalah tempat yang sakral, dan bisa diperlihatkan di premis cerita menyebutkan bahwa kolam renangnya itu emang memiliki sumber mata air yang cukup legend gitu ya, sumber mata air purba gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan ini air keramat gitu. Dan sayangnya air keramat ini tidak serta-merta begitu saja gitu memberikan hal magisnya, tapi ada hal yang harus bisa dibayar gitu, soal kelebihan dari air di kolam renang ini. Dan kira-kira apa yang harus dibayar dan siapa yang akan menjadi korban, bisa langsung teman-teman tonton aja. Gue gak bisa spoiler karena ini film memang bisa gue bilang untuk dari segi plot cerita misterinya cukup menarik untuk bisa dilihat, plot premisnya juga bisa cukup menarik gitu untuk bisa dilihat, karena ini diangkat dari film pendek yang cukup terkenal juga katanya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung tonton aja, udah tayang di Netflix. Dan untuk review dari gue untuk film ini, plot ceritanya dulu. Dari sisi cerita, Night Swim ini ringan dan juga lurus-lurus aja ya dari segi cerita. Jadi gak ada layer yang cerita yang ribet, dan juga gak ada simbol-simbol yang bikin kita bingung. Jadi ini aman banget dan ringan banget, dan bisa gue bilang tinggal ditonton aja, duduk santai dan ngikutin alurnya tanpa mikir keras. Jadi aman banget. Dan surprisingly buat gue, film ini endingnya tuh rapi banget ya. Detail-detail kecil yang kelihatannya sepele di awal tuh bakal kepake semua gitu di babak akhir dari film ini. Yang bisa gue bilang contohnya kayak karakter Eve ya, si ibu yang dari awal dikasih detail kecil gitu bahwa dia tuh jago berenang karena bokapnya itu mantan Navy. Jadi itu bakal kepake tuh di ending dari film ini gitu. Dan bisa gue bilang banyak detail-detail kecil ini yang bukan cuma tempelan doang, tapi bakal kepake sampai di ending film. Jadi nggak ada plot hole sama sekali, bisa gue bilang di film ini. Itu salah satu poin positif buat gue soal film ini. Dan soal horor dan visualnya, sayang banget kalau teman-teman nyari horor yang bikin susah tidur, ini bukan film yang tepat. Karena buat gue horornya tuh tipis banget, dan setannya juga iya be aja gitu. Bahkan bisa gue bilang prostetik setannya tuh kayak horor-horor Indonesia ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana, jadi benar-benar kayak begitu aja gitu. Dan bahkan gue cukup kaget ya, untuk produksian James Wan kok prostetik horornya kayak gini gitu, jadi nggak proper banget gitu ya. Dan untuk ngomongin jump scare-nya, sayangnya jump scare-nya cuma satu, serius cuma satu buat gue. Jadi ini benar-benar film yang nggak ada jump scare ya, film horor tanpa jump scare itu sayang banget bisa gue bilang. Dan film ini bisa gue bilang lebih ke atmosfernya dibanding ke jump scare-nya, bukan soal horor brutal yang ngagetin, tapi ini film horor yang emang mau diangkat soal magis dari kolam renangnya ini. Jadi benar-benar kayak ada literasi sejarahnya nanti sedikit diceritain, jadi itu cukup menarik menurut gue. Dan justru poin pentingnya ada di situ ya, dimana film Night Swim ini bukan film buat sendirian, tapi lebih ke film buat horor yang aman sambil nikmatin malam tahun baru. Jadi ya sambil ngobrol-ngobrol masih bisa aman lah diikutin. Dan untuk penilaian buat gue soal film ini, untuk story-nya bisa gue bilang di sini 3/5, enggak yang keren banget tapi juga enggak yang jelek, jadi masih aman. Dan untuk karakternya bisa gue bilang di sini 2/3, developing karakternya mantap banget, oke banget. Jadi gue bisa tahu gitu karakter satu-satu, kayak si Ray yang dimana dia adalah atlet baseball yang sedang cedera, lalu ada anaknya yang lagi remaja gitu ya, dipenuhi dengan masa pubertas, dan juga ada anaknya yang kecil yang dimana dia adalah orang yang susah bergaul karena pindah-pindah rumah mulu karena bapaknya atlet, pindah-pindah klub. Dan
ada si ibu bernama Eve yang dia dulu bapaknya mantan Navy SEAL dan sekarang dia jago berenang. Jadi benar-benar ini klik banget untuk di plot story kali ini. Dan untuk teknis ceritanya bisa gue bilang 1/2 karena dari segi prostetik soal wajah setannya nggak oke banget ya. Jadi bisa gue kasih 1/2 aja. Dan untuk final verdict buat gue untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 6/10. Dan kesimpulan buat gue, film ini nggak cocok ya buat teman-teman yang emang nyari film horror jumpscare serem maksimal, apalagi nyari film-film plot yang mind blowing. Ini bukan film yang cocok. Tapi untuk teman-teman yang emang lagi gabut aja, pengen tontonan ringan menemani malam tahun baru, terus pengen film horror yang nggak bikin pusing, dan juga pengen film horror yang bisa ditonton bareng temen sambil ngobrol, ini bisa jadi tontonan yang oke lah untuk di akhir tahun ini. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton filmnya, bisa feel free tulis di kolom komen di bawah apakah film ini serem atau enggak, atau justru teman-teman punya pendapat lain soal reviewnya, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Dan berikut kurang lebih untuk review film dari gua untuk di video kali ini. Dan untuk teman-teman semua yang mau rekomendasi film Netflix lainnya, bisa langsung subscribe aja dan juga klik loncengnya biar gak ketinggalan video seputar rekomendasi dan film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat nonton. As always, keep guys, good share.